Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awaluddin Hasrin, mahasiswa program S3 Fisip Unair angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang globalisasi industri perikanan dan dampaknya terhadap komunitas nelayan lokal tradisional yang miskin. Jadi pertama saya ingin lebih dahulu mendefinisikan tentang globalisasi. Sebenarnya sudah terdapat banyak definisi globalisasi, tetapi di sini saya ingin lebih berfokus pada definisi globalisasi yang merupakan sebuah proses integrasi internasional yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu pada aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial, dan aspek budaya. Dalam konteks industri perikanan, globalisasi ini akan merujuk pada sebuah peningkatan perdagangan yang bersifat internasional, khususnya pada sektor hasil laut seperti ikan dan produk-produk hasil laut lainnya, di mana terbangun sistem yang terintegrasi secara global yang menghubungkan proses konsumen di seluruh dunia. Di Indonesia, kita mengetahui bahwa perkembangan industri perikanan terus mengalami kemajuan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021, Indonesia menempati posisi kedua negara penghasil produk perikanan yang terbesar dengan jumlah produksi 24 juta ton per tahun. Sementara di posisi pertama itu ditempati oleh Tiongkok dengan jumlah produksi 60 juta ton per tahun. Nah, perkembangan industri perikanan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar menjadi produsen dan eksportir produk perikanan yang kompetitif di pasar global. Perkembangan industri perikanan ini berimplikasi pada perkembangan masyarakat di sekitar kawasan industri perikanan tersebut, karena ditopang oleh arus globalisasi, industrialisasi, dan modernisasi, yang semuanya itu tentu akan berkontribusi pada perubahan sosial yang cepat, kompleks, dan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, meskipun perkembangan industri perikanan dapat memberi sumbangsi pada pendapatan negara, namun situasi ini juga berdampak langsung pada komunitas nelayan tradisional yang ada. Kalangan sosiolog menjelaskan bahwa komunitas nelayan lokal ini seringkali terabaikan atau bahkan mereka dilemahkan oleh kebijakan-kebijakan serta praktik-praktik dari globalisasi industri perikanan. Kebijakan modernisasi perikanan ini perlu digarisbawahi karena tekanan kemiskinan, terjadinya polarisasi yang semakin mencemaskan di lingkungan komunitas masyarakat lokal sesungguhnya banyak dipicu oleh adanya kebijakan yang seperti ini, yaitu kebijakan yang berorientasi pada ekspor dan hanya menekankan aspek peningkatan produktivitas. Hal ini telah mendorong ke dalam situasi yang disebut sebagai overfishing. Salah satu dampak globalisasi pada industri perikanan adalah pengurangan jumlah ikan yang tersedia untuk ditangkap oleh nelayan tradisional atau nelayan lokal tadi. Ini terjadi karena peningkatan permintaan global atas ikan dan produk-produk hasil laut lainnya yang mengakibatkan berkurangnya stok ikan di perairan lokal. Akibatnya nelayan lokal atau nelayan tradisional tadi menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan berjuang untuk mempertahankan mata pencarian mereka. Selain itu, beberapa faktor yang menjadi penyebab meluasnya tekanan kemiskinan yang dialami oleh nelayan lokal tadi
Yang pertama, karena kuatnya tekanan struktural yang bersumber dari kebijakan pemerintah dalam membangun subsektor industri perikanan. Studi Jambate tahun 2020 membuktikan bahwa kebijakan pembangunan perikanan cenderung hanya mengedepankan peningkatan hasil produksi perikanan laut sebagai sumber devisa negara. Intervensi birokrasi dan kapitalisasi dalam kegiatan nelayan di beberapa wilayah terjadi intensif, namun justru memarginalkan kelompok nelayan lokal atau nelayan tradisional tadi. Kepentingan nelayan tradisional menjadi terabaikan akibat perlakuan diskriminasi pemerintah di beberapa daerah yang lebih mementingkan nelayan modern atau industri perikanan modern. Kedua, ketergantungan yang terbentuk karena hubungan relasi patron-klien antara pemilik alat produksi, kapal atau alat tangkap dengan buruh nelayan. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akibat penetrasi kapitalisme dalam aktivitas nelayan dan buruh nelayan lebih cepat terseret dalam keadaan kemiskinan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan yang diharapkan merubah mode produksi dari sistem tradisional menjadi modern itu tidak terjadi. Hal ini karena proses yang terjadi tidak dibarengi dengan pergeseran hubungan kerja ke arah yang lebih rasional, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, dalam modernisasi alat tangkap nelayan itu ditandai dengan adanya fragmentasi kegiatan nelayan dari homogen menjadi beragam akibat intervensi kapital atas komunitas nelayan. Hal ini memunculkan formasi sosial baru, yaitu adanya kelas buruh nelayan dan kelas punggawa, serta perubahan sumber penghasilan nelayan yang semula diusahakan sendiri menjadi upah yang diberikan oleh juragan pemilik alat produksi tadi. Dalam situasi ini tentu dibutuhkan upaya-upaya dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan tradisional yang miskin tadi. Salah satunya dengan upaya pemberdayaan bagi komunitas masyarakat nelayan miskin. Pemberdayaan nelayan miskin seyogyanya mempertimbangkan dan harus bertumpu pada keberadaan peran atas sosial budaya di masing-masing komunitas nelayan lokal tadi. Contoh dalam proses pembentukan kelompok usaha bersama di kalangan nelayan miskin misalnya akan jauh lebih efektif dan berkelanjutan jika bertumpu pada potensi sosial budaya masyarakat setempat. Upaya pemberdayaan tidak mungkin dilakukan hanya dengan mentransparansikan teknologi modern kepada kelompok nelayan lokal, nelayan tradisional secara top down. Selama ini pada pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan termasuk di masyarakat desa dan pesisir seringkali terbentur pada kendala administrasi dan target jangka pendek yang sering menafikan arti penting program yang investasi sosial yang hasilnya baru bisa dipetik dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Selain itu, dalam rangka memperbaiki taraf hidup dan memberi peluang kepada nelayan miskin untuk dapat melakukan mobilitas vertikal, ada beberapa cara yang mungkin bisa ditempuh. Yang pertama, mendorong pergeseran status nelayan tradisional atau nelayan kecil menjadi nelayan modern. Atau yang kedua, dengan cara tetap membiarkan nelayan miskin tadi dalam status tradisional, tetapi memfasilitasi mereka agar lebih berdaya, memiliki kemampuan penyangga ekonomi keluarga, terutama dalam situasi-situasi krisis. Sebagai kesimpulan, globalisasi industri perikanan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa ini. Namun selain itu, dampaknya juga dapat merugikan komunitas nelayan lokal, utamanya nelayan tradisional yang miskin tadi. Sehingga melalui kemitraan yang kuat antara nelayan lokal atau nelayan tradisional dengan perusahaan dalam industri perikanan tadi, serta dengan regulasi pemerintah yang kuat,
ini akan memperkuat semua komunitas nelayan lokal dapat mengatasi efek dari perkembangan globalisasi dan memperoleh manfaat dari perdagangan industri perikanan yang adil dan berkelanjutan. Saya pikir demikian presentasi saya pada video kali ini. Untuk itu, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.